Ya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Bapak Fahri Hamzah melakukan protes keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang melakukan penggeledahan di ruang anggota DPR RI yang terletak di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Nah, protes ini dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah karena memang gedung parlemen tidak boleh ada senjata tajam juga senjata api. Sama Kapolri tidak boleh bawa senjata ke gedung DPR. Ya, kalian keluar. Yang bawa senjata keluar. Saya marah. Bawa senjata ke gedung parlemen, gila Pak. Protes yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Fahri Hamzah ini dikarenakan para penyidik KPK juga menyertakan anggota BRIMOB dengan membawa senjata laras panjang. Nah, di dunia internasional, pemirsa, senjata laras panjang sebetulnya dilarang masuk ke gedung parlemen karena secara keamanan sangat berbahaya bagi keselamatan anggota dewan. Nggak boleh masuk senjata ke gedung ini. Tolong Mas. Tolong. Saya sudah bilang sama Kapolri nggak boleh orang bawa senjata ke gedung ini. Selanjutnya Bapak Fahri Hamzah juga menemui penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dan menyampaikan protes kerasnya karena menurutnya hal ini sudah masuk dalam pelecehan terhadap lembaga parlemen atau contempt of parliament. Pimpinan siapa? Ini pimpinan saya DPR. tidak ada urusan dengan tugas saya. Mas, tolong BRIMOB keluar. Saya tanggung jawab sama Kapolri. Saya punya tanggung jawab kepada siapapun saya akan bertanggung jawab. Silakan. Ya. Silakan. Ya. BRIMOB tetap di sini. Saya yang menggunakan. Ya. Saya yang menggunakan. Tolong ya. Ini contempt of parliament ya. Saya akan memakai pasal contempt of parliament. Silakan Pak. Ya. Pak Fahri silakan ya. Ke kampus saja tempat saya kuliah tidak boleh bawa senjata. Silakan. Ya. Bapak boleh mau mengatakan apa saja. Rumah sakit, parlemen, kampus tidak boleh bawa senjata. Kami yang bertugas, kami punya kewenangan. Saya juga bertugas. Ya, Jangan silakan. klaim Anda bertugas, saya tidak bertugas. Silakan, ada aturannya, Pak. Semua ada aturan. Aturan di rumah tangga kami. Aturannya mana yang bawa senjata? Gimana? Yang bawa senjata ke parlemen aturannya mana? Tunjukin. Bertugas itu tidak ada yang Ya tunjukin. Masing-masing. Ya Nggak bisa dong, nggak bisa Kalau Anda begitu. bicara- Saya sudah menunjukkan surat tugas saya kepada MKD dan Iya, tugas hukum. kalau Mana? saya tugas bawa senjata di mana? Nah, ini yang Mana? kita masalahkan bawa senjata. Kenapa? Kalau Anda Apa melakukan urusan? penyidikan, Kami yang meminta BRIMOB untuk datang ke sini ya. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Soal senjata itu ini kami Pak. Kami yang meminta anggota BRIMOB Pak. Jadi silakan. Kalau kami salah menggunakan prosedur untuk menggunakan anggota BRIMOB, KPK yang dikomplain, bukan teman-teman BRIMOB. Ya, ini surat tugas kami. Udah jelas? Belum jelas. Apa yang nggak surat jelas? tugas penggeledahan kita nggak masalah. Iya. Yang masalah pembawaan senjata. Gimana? Lu kok gimana? Ini ya teman-teman sekalian, saya mau bicara ya. Sini bang. Sini aja bang. Saya mau bicara Bang. Saya mau kerja. Saya mau kerja ini. Sini bang. Saya mau kerja. Jadi Bapak jalan dulu. Diem dong. Teman-teman sekalian, Iya. saya dari kemarin memantau kejadian serangan terorisme kepada bangsa Indonesia, kepada kita semua. Saya memantau dengan cermat dan dengan seksama, dan kita sedang fokus ya memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI, dan kepada aparatur intelijen kita agar menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Tadi pagi saya Jumatan di sini, ya, setelah memantau lapangan, kami mendengar kabar bahwa ada tentara atau aparatur bersenjata masuk ke ruangan anggota. Lalu kemudian saya tanya kepada Sekjen, Bu Sekjen, itu saya dengar ada penggeledahan dan ada orang membawa senjata laras panjang ke gedung parlemen. Padahal sejak zaman Pak Tarman kita ada kesepakatan ya. Dan ini kesepakatan umum di seluruh dunia ya, bahwa gedung parlemen itu adalah gedung yang tidak boleh membawa ya senjata dan
alat-alat kekerasan. Bahkan di dalam Undang-Undang MD3 salah satu larangan ya ke gedung DPR itu termasuk bagi anggota dilarang untuk membawa senjata baik laras panjang maupun laras pendek ya, senjata api itu dilarang. Nah, karena Ibu Sekjen bilang, Pak, dia jawab ke saya, Pak, itu ada permintaan bantuan untuk pengamanan penyisiran terorisme. Saya tenang. Ternyata ada laporan ya bahwa ini bukan dalam rangka terorisme. Ini dalam rangka penggeledahan. Saya ingat betul karena saya bekas anggota Komisi 3 ya. Anggota Komisi 3 pernah waktu itu membuat kesimpulan dengan Kapolri, mengingatkan Kapolri bahwa gedung ini adalah objek vital yang sistem pengamanannya sudah ada. Gedung kami ini dikelilingi oleh sistem keamanan. Ada pengamanan dalam namanya PAMDAL, itu sipil, tidak boleh bersenjata. Lalu ada bantuan dari kepolisian yang kantornya persis di depan DPR itu. Lalu ada di garis luar itu diamankan oleh militer selain operasi intelijen dan sebagainya. Di mana-mana di seluruh dunia kami ingatkan Kapolri waktu itu tidak boleh ya ada aparatur bersenjata masuk ke gedung ini. Dan itu kemudian dijadikan kesimpulan dan waktu itu Pak Tarman memaklumkan dan meminta maaf bahwa itu nggak akan terjadi lagi. Nah, karena saya mendapat laporan bahwa rupanya ini adalah penggeledahan, terus terang saya agak dari dulu kan saya agak muak dengan aksi-aksi berlebihan seperti ini. Selain bahwa ini kita sudah sepakati bersama-sama. Dan akhirnya saya protes ini tindakan ini. Karena ada banyak soal. Yang pertama, DPR ini lembaga yang sedang kita jaga namanya. Kita lagi perbaiki citranya, kita lagi atur bahwa daulat rakyat, bahwa rakyatnya memberikan suara kepada anggota DPR. Suara ini kami ingin jaga. Sehingga janganlah anggota DPR diperlakukan semena-mena, sehingga kekotoran namanya itu atau rusaknya citranya itu bukan karena yang benar. Dan waktu itu kami juga sudah komplain karena berkali-kali ruangan-ruangan anggota DPR ini digeledah membawa senjata laras panjang dan akhirnya tidak ada apa-apa. Tetapi sudah hancur lulu lantak namanya. Nah, ini yang kita mau perbaiki ya. Ini yang kita mau perbaiki. Nah, oleh sebab itu saya terus terang sekarang kecewa lagi sebagai pimpinan lembaga ya. Kecewa dengan kejadian ini dan meminta ya di luar setelah ini ada Undang-Undang MD3 dan sebagainya itu meminta agar tolonglah lembaga-lembaga di luar itu membantu kami memperbaiki citra lembaga ini dengan tidak bertindak semena-mena. Nah, sekarang kami periksa surat tugasnya. Ternyata di situ hanya ada penggeledahan di satu nama. Yang lain ini dikembangkan. Tidak boleh aparatur datang ke satu lembaga itu tanpa kejelasan. Ada falsafah dalam bernegara, dalam hukum. Harus lex serta, harus jelas. Harus lex scripta, harus tertulis. Ya, harus lex stricta, harus strik gitu. Siapa yang Anda mau menggeledah itu harus jelas. Masalahnya apa? Nggak boleh Anda masuk ke ruangan orang, ke rumah orang. Pokoknya saya mau geledah tempat ini, nggak boleh begitu. Aparatur penegak hukum itu harus paling taat kepada hukum. Dan itu yang kita tentang selama ini kalau ada aparatur hukum mengembang-kembangkan dirinya seolah-olah dia tidak mungkin salah. Dan atas nama dukungan rakyat kami untuk negara dan sebagainya itu bekerja seenaknya. Tidak boleh, negara demokrasi tidak boleh begitu ya. Ini yang kami menjadi concern. Mudah-mudahan ini bisa diresolve, diselesaikan antar kelembagaan. Ya, eksekutif harus mengerti ya kepentingan kita untuk menjaga independensi parlemen. Eksekutif mohon mengerti pasal tentang contempt of court, contempt of parliament. Kenapa pasal contempt ini ada? Karena kita menghormati cabang-cabang kekuasaan. Ada legislatif, ada judikatif, ada eksekutif. Legislatif ini dipilih oleh rakyat dengan biaya yang mahal untuk mengawasi pemerintah. Dan jangan dibalik-balik seolah pemerintah yang mengawasi DPR. Ini sistem di dalam demokrasi kita yang harus dijaga.
Nah ini yang hari ini tidak nampak dan saya akan minta kepada Kapolri, kepada pimpinan KPK untuk membahas dan menyelesaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Kalau ada prosedur yang salah, Saya bukan individu di sini ya. Saya kebetulan sedang ada di sini. Lalu kita mempersoalkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tim Liputan RTV Parlemen melaporkan.